Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro-Rahman dan masih tetap di channel Bro-Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menjelaskan tentang keraguan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Keraguan yang sangat besar, apakah gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini bakalan sembuh atau tidak. Nah itu teman-teman ya, kenapa di season kali ini saya share video tentang hal tersebut teman-teman ya. Karena itu banyak sekali para pendatang yang baru yang sering bertanya tentang, Pak, apakah gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini bakalan membaik, bakalan sembuh sempurna, bakalan sembuh total, bakalan kembali lagi keadaan kita kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman ya, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan keraguan hal seperti itu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, keraguan kalian bakalan hilang teman-teman, dan justru nanti kalian akan tumbuh semangat untuk melakukan metodenya, karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu butuh metode. Nah itu teman-teman ya, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung kemudian ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share gitu teman-teman ya, termasuk di season kali ini itu sudah saya sering share gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya biar videonya itu tidak berulang-ulang. Nah itu teman-teman, biar kalian itu ya mudah memahaminya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang bertanya tentang, Pak, apakah benar gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini bakalan sembuh, bakalan membaik sempurna, bakalan sembuh total, bahkan keadaan kita yang dulu itu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah tetapi saya katakan itu merupakan hal yang sangat wajar, ditambah lagi ini fix ya, bagi teman-teman yang bertanya tentang hal seperti itu, berarti kalian pendatang baru di channel saya gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran tentang keraguan-keraguan itu sudah saya share semuanya ya, bahkan sering gitu teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui juga bagi teman-teman yang baru bergabung nih ya, kenapa saya sering sering share video tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan selalu bilang bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan sembuh total, bakalan membaik. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu, karena saya juga bekas penderita teman-teman. Saya itu bukan dokter, perlu kalian ketahui ya, saya itu bukan dokter, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli medis teman-teman ya, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selang beberapa tahun teman-teman ya, dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, kenapa saya mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis begitu lama, begitu alot gitu teman-teman pemulihannya, karena waktu itu
jujur ya, saya merasa bodoh untuk memahaminya. Nah itu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bukan butuh obat, bukan butuh herbal, hanya butuh pemahaman teman-teman ya. Jadi ketika paham dan mengerti, kita itu nanti berpikirnya secara logika, kita akan berpikir wajar gitu teman-teman. Dan ketika kita berpikir wajar, kita bisa menanganinya dengan mudah, karena semua gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sensasinya itu adalah gangguan rumahan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang bertanya, Pak, kenapa nih asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat alot, kemudian apakah benar itu bakalan sembuh? Saya katakan pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis merupakan pertanyaan yang sangat wajar gitu teman-teman. Kenapa saya katakan sangat wajar? Karena memang kalian mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatisnya itu begitu lama gitu teman-teman, termasuk saya dulu ya. Jadi ketika mengalaminya lama, kemudian di situ ada sesi jenuh ya, ada sesi jenuh saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan kemudian kejenuhan itu melunturkan mental kita, melunturkan fokus kita teman-teman, sehingga kita itu seolah-olah ya nggak akan sembuh gitu teman-teman, padahal itu bakalan membaik teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian pengen tahu apakah benar gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik, tengok di YouTube itu sangat banyak sekali orang-orang yang sudah sembuh total, kemudian sekarang itu sangat banyak sekali orang-orang yang mulai sembuh kemudian membuat channel tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu harusnya menjadi patokan buat kalian bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan sembuh teman-teman ya. Nah cuman pertanyaannya begini teman-teman ya, yang harus kalian lakukan, bukan pertanyaan ya, yang harus kalian lakukan itu adalah yang pertama, memahami kenapa nih asam lambung ini agak sulit gitu teman-teman ya, agak alot gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui teman-teman ya, selain kalian terkena medisnya, kalian juga terkena psikisnya teman-teman. Jadi semuanya serba alot, serba lama gitu teman-teman. Tetapi temponya, kelamaannya itu tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang, ya Pak nih saya udah lama terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pengen cepat membaik itu bagaimana? Kalian harus mengenali dulu ya, bahwa kalian itu sekarang itu lama membaiknya itu karena apa? Karena di mental kalian sedang turun teman-teman ya. Jujur, untuk asam lambung itu berpengaruh dari pemikiran kita juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya pikirannya stres, sering mengalami was-was, gelisah gitu teman-teman, selalu berpikir terlalu besar ke ini itu gitu teman-teman ya, itu justru akan mempengaruhi asam lambung kita sendiri gitu teman-teman. Asam lambung akan menjadi tidak normal lagi, dan yang namanya asam lambung tidak normal pasti tidak nyaman. Nah itu teman-teman, sebetulnya kalau misalkan kalian sudah mengenal asam lambung itu sebetulnya mudah. Kalian cukup menjaga makannya, menjaga asupannya, menjaga minumnya, sudah teman-teman, beres teman-teman ya. Nah itu karena apa? Karena asam lambung itu biasanya lebih dominan itu terganggunya itu dari pola makan di awal-awal, memang seperti itu. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kesininya ada pola pikir yang nggak benar juga, ada ketakutan juga gitu teman-teman, ditambah lagi nanti asam lambungnya menjadi semakin tidak normal. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah tahu, oh ternyata gangguan medisnya bisa ditangani dengan mudah gitu teman-teman, tinggal menjaga pola makan, menjaga asupannya gitu teman-teman ya, kemudian menjaga pola hidup, istirahat yang baik dan benar, itu sudah beres teman-teman ya. Dan kemudian untuk menjaga stresnya ya, kita harus menjaga pola pikirnya teman-teman, jangan selalu berandai-andai ya. Ada sensasi sedikit kalian terlalu berandai-andai, bahkan ketika nyaman juga kalian selalu berharap-harap, nanti sensasi datang nggak ya, nah seperti itu teman-teman, stop tentang itu. Yang penting kalian itu biar tidak stres, biar tidak terlalu banyak pikiran, alihkan pemikiran itu dengan cara apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total. Jadi belajarlah masa bodoh tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Toh kita sudah tahu bahwa semua sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Tetapi Pak, ini rasanya sangat tidak nyaman. Nah, berarti kalian belum paham. Inilah rasanya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Rasanya memang sangat dahsyat sekali.
Nah itu teman-teman ya, kita mengenal mungkin penyakit yang lain ya, kayak macam sakit gigi. Kita tahu sendiri sakit gigi itu kayak gimana. Nah itu teman-teman, kemudian kita mengalami sakit demam. Kita sendiri tahu sakit demam itu rasanya kayak gimana. Nah sekarang saat terkena anxieties psikosomatis atau terkena psikisnya atau terkena mentalnya, kita mengenal yang namanya sakit gigi. Tetapi sekarang rasanya sakit gigi itu sangat besar sekali. Kita mengalami demam saat ini, demamnya itu sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, itu karena semua yang ada dalam tubuh kita itu serba sensitif teman-teman ya. Baik tubuhnya serba sensitif, kemudian perasaannya juga menjadi sensitif. Yang rasanya sebetulnya sedikit, sekarang itu terasanya sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya menjadi hal yang sangat besar. Semuanya terasanya itu semakin berat karena kita dipicu dari serba sensitif. Nah itu teman-teman, perasaannya sensitif, perasaannya menjadi tambah sensitif. Ada sakit gigi sedikit, padahal dulu sakit gigi itu kita pernah mengalaminya ya. Nah sekarang sakit giginya itu semakin besar gitu teman-teman, karena badan kitanya sensitif, perasaannya sensitif. Nah itu teman-teman ya, orang yang terkena perasaan sensitif teman-teman ya, kalau diomelin pasti cepat marah. Nah itu ya sifat-sifat yang namanya serba sensitif gitu teman-teman, jadi serba berlebih semuanya. Nah itu teman-teman, padahal kalau misalnya kalian mengenali semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kalau seandainya kalian tidak ada sensitifnya, itu sebetulnya gangguan-gangguan rumahan teman-teman, kayak macam di kelayangan. Dulu juga kalian mengalami kelayangan teman-teman, tetapi kalian biasa-biasa saja. Bahkan dulu itu orang-orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis mengalami kelayangannya itu biasanya kalau sudah jongkok kemudian berdiri ada kelayangan juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalian dulu waktu itu nggak was-was dan rasanya kalian cuma segitu kan ya rasanya. Nah sekarang kelayangannya agak berlebih. Nah itu teman-teman, kenapa? Karena sensitif itu ya, sensitif dari perasaannya. Nah sensitif perasaan itu dari mana? Dari trauma teman-teman ya. Trauma saat di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis rasanya seperti mau mati, dan itu kalian harus bisa menyadari, dan itu harus kalian bisa menerima bahwa kalian itu terkena trauma teman-teman ya. Terkena trauma dengan kematian. Padahal itu tidak akan menyebabkan kematian, tidak sama sekali teman-teman, kalau seandainya kalian paham. Nah saya bisa menjelaskan hal seperti ini karena sekarang sudah merasa sembuh total. Tetapi ketika dulu samalah dengan kalian gitu teman-teman ya, ketika ada sensasi sedikit pasti berpikirnya itu kematian pingsan gitu, kemudian penyakit berat seperti itu teman-teman ya. Tetapi patut kalian ketahui teman-teman, ini menjadi patokan buat kalian bahwa ternyata gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kematian. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada orang yang meninggal gara-gara gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman, sampai detik ini alhamdulillah saya belum pernah mendengar. Nah itu teman-teman, ada juga yang meninggal gara-gara mungkin stroke, kemudian jantung, liver dan sebagainya teman-teman. Tetapi untuk asam lambung itu tidak ada teman-teman ya, saya belum pernah menemukannya ada orang yang meninggal gara-gara gangguan asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis yang sekarang sedang mengalami keraguan apakah benar gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu bakalan sembuh total, bakalan membaik sempurna, tengok saya, karena saya juga menjelaskan di sini itu bukan dokter, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli medis teman-teman. Saya itu hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu bakalan sembuh sempurna. Kehidupan kalian itu bakalan kembali lagi teman-teman ya, baik cerianya, baik senyumnya, baik kebahagiaannya, bahkan sifat-sifat jelek kalian itu bakalan kembali teman-teman ya. Jujur, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, ketika sangat menderita teman-teman ya, bahkan saya itu selalu berdoa sama Allah, ya Allah, kalau seandainya saya sembuh total, saya itu ingin memperbaiki kehidupan saya. Nah justru ketika sekarang saat sudah sembuh total teman-teman ya, kita terlena lagi, dan itu merupakan hal yang manusiawi sih sebetulnya. Cuman jangan ditiru ya, keburukan saya itu jangan ditiru. Kehidupan saya sekarang sudah kembali lagi kayak dulu, kayak macam sering berbohong di keluarga sudah kembali lagi, kemudian sering jahil juga sama teman-teman itu sudah ada lagi gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk keburukan-keburukannya jangan kalian contoh teman-teman ya, tetapi kalau misalnya untuk kebaikan-kebaikannya harusnya kalian contoh gitu teman-teman ya, biar kalian itu hidupnya itu semakin membaik setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis biasanya
para pendatang baru yang sering bertanya seperti itu teman-teman ya. Dan tetapi saya jawab saat ini karena memang pertanyaan itu merupakan hal yang sangat wajar bagi saya teman-teman, karena saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Ada keraguan ya, ada keraguan tersendiri ketika mengalaminya agak lama gitu teman-teman ya. Nah tetapi justru yang harus kalian lakukan itu justru menghindari keraguan teman-teman ya. Karena ketika kalian mengalami keraguan, nanti mental kalian itu semakin turun. Berbeda ketika kalian terus menanamkan dalam pikiran kalian kalau seandainya kalian itu bakalan membaik, bakalan sembuh total, justru yang hadir itu tumbuhnya itu semangat teman-teman ya, bukan keraguan. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian rasa semangatnya semakin tinggi, justru itu akan lebih mendekati ke kesembuhan total. Nah itu teman-teman. Dan kemudian titip pesan nih buat teman-teman yang sekarang kesembuhannya sudah di ambang 95% gitu teman-teman ya. Pak, saya itu kesembuhannya sudah di 90%, tetapi kadang sering mengalami lemas juga, kadang ada kelayangan juga sedikit-sedikit, kadang ada selalu keingetan tentang ini bahaya lagi gitu kan ya. Nah itu kalian belum kembali normal 100% di mentalnya teman-teman. Nah makanya mulai dari sekarang apapun yang terjadi, apapun yang kalian hadapi, yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, karena kesenangan itu bisa melupakan segalanya. Dan ketika kalian lupa dengan apapun, itu kalian sudah sembuh total. Karena apa? Karena tanpa terasa, tanpa kita rencanakan, tanpa kita minta-minta gitu teman-teman ya, di situ ada kesenangan, kemudian mentalnya tumbuh lagi, ada keceriaan teman-teman. Jadi lupa yang namanya kesusahan, baik itu kesusahan kehidupan sama yang namanya penyakit juga lupa teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah makanya waktu dulu di awal-awal 95% kesehatan saya teman-teman ya, dan kemudian sudah memahami juga. Nah waktu itu saya belajar masa bodoh, yang penting senang aja gitu teman-teman ya. Dan untuk orang senang, untuk mencari kesenangan itu gampang sih sebetulnya teman-teman ya, nggak usah kita kaya juga gitu ya. Jadi untuk melakukan kesenangan itu simple, apa yang membuat kita senang lakukan saja. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu gitu ya. Jadi ada permasalahan sedikit yang membuat kita ruwet, mumet gitu, saya mencoba menghindari lah, ngapain lah gitu ya teman-teman ya. Kemudian setiap harinya itu ya gitu, bikin rencana ya, bikin rencana mau kemana nih besok nih, mau kemana nih lusa nih, seperti itu ya. Jadi ketika terus berpikir seperti itu, kemudian mencoba membayang-bayangkan nanti di sana rame, nanti di saya kita senang, itu tanpa disadari yang namanya ingatan tentang penyakit, ingatan tentang sensasi itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Dan setiap hari kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari kita sembuh total. Nah itu teman-teman, karena jujur sepengalaman saya, gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya, bukan karena obat, bukan karena herbal teman-teman, tetapi dengan terlupakan gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian pengen tahu persisnya apakah benar gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sembuhnya bisa tanpa obat, bisa tanpa herbal gitu teman-teman ya, tengok orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan, tengok orang-orang yang mengkonsumsi herbal-herbalan teman-teman ya, kemudian bandingkan dengan orang-orang yang tidak memakai apapun, hanya menjaga 3P-nya saja, bandingkan saja, kesembuhannya hampir sama gitu teman-teman ya, durasinya hampir sama gitu teman-teman. Bahkan untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang tanpa obat, tanpa herbal itu menurut saya agak lebih cepat gitu teman-teman. Dan kemudian dari nilai ekonomisnya itu ya agak ringan karena tidak memakai biaya teman-teman ya. Jujur untuk obat-obatan, untuk herbal-herbalan itu banyak sekali ya. Bahkan sekarang itu dijual online itu sangat banyak sekali dan harganya itu sangat dahsyat sekali. Nah, alangkah baiknya kan dipergunakan buat kehidupan kalian, apalagi yang kepala rumah tangga tidak bekerja gitu teman-teman ya. Cukup kalian uangnya alihkan saja buat kehidupan sehari-hari, dan kemudian kalian menangani gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu cukup menggunakan metode saja. Nah itu teman-teman, untuk medisnya kalian cukup menjaga pola makannya, menjaga asupannya teman-teman ya, kemudian menjaga kehidupannya, pola hidup yang sehat, yang baik dan benar, kayak macam olahraganya dijalanin lagi, kemudian istirahatnya di malam hari itu harus cukup gitu teman-teman ya. Kemudian untuk menghindari stres atau pemikiran yang jelek-jelek, yaitu kita harus menjaga pola pikirnya. Dengan cara apa? Karena untuk menjaga pola pikir itu agak sulit
Karena ketika kita duduk nyantai begini itu pemikiran-pemikiran jelek itu hadir teman-teman ya. Nah, untuk menjaga pemikiran negatif itu cuman bisa dialihkannya dengan apa? Dengan kesenangan teman-teman ya. Mencari hobi-hobi yang menyenangkan, mencari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pemahaman buat kalian. Ternyata gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini bakalan sembuh total, bakalan sehat kembali, bakalan sehat sempurna. Kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi. Yakini itu karena memang seperti itu teman-teman ya. Sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu tanpa diobatin juga bakalan membaik teman-teman. Cuman durasinya berbeda dengan orang yang menggunakan metode. Kalau misalkan kalian, Pak, saya tidak akan menggunakan metode karena saya itu misalkan masih serba takut. Apakah masih bisa sembuh total? Masih teman-teman. Tetapi mau sampai kapan kalian mengalami penderitaan seperti itu? Nah, itu teman-teman, makanya kalau seandainya kalian ingin lebih cepat, ayo lakukan metodenya dari mulai sekarang. Gratis, tidak berbayar, semuanya ada dalam diri kalian masing-masing. Kalau seandainya kalian ingin merubah semuanya, itu kalian pasti bakalan sembuh total. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Videonya. Kemudian mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar kemarin itu belum sempat saya respon karena memang sekarang saya sudah beraktivitas lagi karena sudah sembuh total itu. Jadi kerjaan itu ya kembali lagi ya kayak dulu ya. Dari mulai kerjaan-kerjaan yang berat sudah mulai diambil lagi, ditambah lagi sekarang itu keluarga. Sekarang lagi fokus di channelnya Asian Village. Jadi dan alhamdulillah juga sekarang itu anak-anak semakin rajin share video gitu teman-teman ya. Cuma sialnya itu giliran ngedit kalau nggak nyuruh ke saya, paling nyuruh ke omnya, paling nyuruh ke ibunya gitu teman-teman ya. Jadi ya gitu ya. Jadi sekarang itu nambah lagi pekerjaan. Nah, itu makanya ketika ingin merespon pertanyaan teman-teman di channel ini itu kadang agak sulit juga. Jadi pekerjaan sekarang itu sudah semakin banyak gitu ya. Itu di pekerjaan seperti biasa di kantor, kemudian sekarang itu di keluarga itu semakin sibuk dengan channel Asian Village teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin nengok channel Asian Village, kegiatan saya sehari-hari bersama anak-anak, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini teman-teman ya. Nah, makanya tonton juga ya Asian Village, dan kemudian mohon bantu subscribe juga teman-teman, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran sih ya. Jadi kalian itu cukup memijit saja tulisan subscribe, cuma cuma segitu saja sih sebetulnya. Nah, itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kalian kalau misalnya bertanyanya di channel Asian Village itu pasti repot buat keluarga ya. Kadang ketika dia itu menjawab kolom komentar itu, kalau seandainya ada teman-teman yang bertanya, ya katanya ini nih ada yang bertanya tentang asam lambung, pasti dia lari ini nih tolong jawab dulu ya. Jadi ya serba sibuk semuanya tuh. Nah, tetapi itulah asiknya sehat ya, asiknya sehat. Jadi semuanya itu ya serba rame lagi gitu teman-teman ya. Berbeda ketika dulu lah saat saya terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, semuanya menjadi terbatas ya. Jangankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan rame kayak macam begitu teman-teman ya, ada suara berisik sedikit aja gitu teman-teman ya, karena memang telinga sedang sensitif, perasaan sedang sensitif, ya nggak nyaman gitu teman-teman. Jadi mendengar anak nangis itu ya kita menjadi pusing teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, tetapi saat ini ketika di rumah rame itu ya sungguh nikmat gitu teman-teman ya. Nah, itu wah durasinya udah lama nih. Nah, itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan. Jangan lupa tengok Asian Village, kemudian bantu subscribe-nya juga. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sembuh lagi, cepat sehat lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya keadaan kalian yang dulu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah, itu teman-teman. Saya hentikan video teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.